Telusuri konsep negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Selain dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, atau disebut unsur konstitutif. Pertama, unsur tempat, atau daerah, wilayah, atau teritori. Kedua, unsur manusia, atau umat, rakyat, atau bangsa. Ketiga, unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Negara dari perspektif tata negara bisa dilihat dari 2 pendekatan. Yang pertama, negara dalam keadaan diam, yaitu yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Kedua, negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Ada beberapa definisi negara yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Menurut Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Blumsky, mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Menurut Hansen Kelsen, adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Menurut Harold Laski, negara adalah suatu organisasi paksaan. Dan menurut Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik dan konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan juga oleh Atmorjo bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Teoriti, tujuan negara memiliki 5 intisari. Yang pertama, kemerdekaan. Yang kedua, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban.
yang keempat keadilan, dan yang kelima kesejahteraan dan kebahagiaan. Aliran untuk mencapai tujuan negara. Setiap negara bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Namun, jalan yang ditempuh pastilah berbeda, sesuai dengan kondisi dan latar belakang negara tersebut. Berikut adalah jalan atau aliran yang ditempuh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Aliran liberal individualis. Aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran kolektivis atau sosialis. Aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Tujuan negara Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kesejahteraan dan yang kedua pendekatan keamanan. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sedangkan peraturan perundang-undangan dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan negara dan juga sebagai cita hukum yang akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara bertingkat dan berjenjang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Perlukah Pancasila sebagai dasar negara? Untuk menjawab hal tersebut, kita gunakan analogi terlebih dahulu. Jika kalian punya kendaraan, Pancasila ini ibaratkan jalan aspal yang memberi arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa mengalami kerusakan. Lalu, bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara, mereka seharusnya lebih mengerti dan memahami dalam pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Mereka harus menjadi panutan bagi warga negara yang lain, agar masyarakat luas meyakini bahwa Pancasila itu hadir dalam setiap hembusan nafas bangsa ini. Nilai-nilai Pancasila bukan hanya bagi mereka yang ada di pedesaan dengan keterbatasannya, melainkan juga orang-orang yang ada dalam pemerintahan yang notabene-nya sebagai pemangku jabatan yang berwenang merumuskan kebijakan atas nama bersama. Hal tersebut sejalan dengan pokok pikiran keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan
bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara sering juga disebut sebagai filosofis Grundslag dari negara, ideologi negara, Staatsrecht. Dalam hal tersebut, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPU PKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara berikut adalah pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila. Pertama, nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Negara menurut Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan dapat memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multi agama dan multi keyakinan, negara Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama, melindungi terhadap semua agama dan keyakinan, serta dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, melainkan juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahan masing-masing. Dalam khasanah Indonesia, hal tersebut menyerupai perspektif etnosimbolis yang memadukan antara perspektif modernis yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan dengan perspektif primordialis dan perennialis yang melihat unsur lama dalam kebangsaan. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam prinsip musyawarah mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha, tetapi dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh. Artinya, sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam visi keadilan sosial, menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu dan peran manusia sebagai makhluk sosial, juga antara pemenuhan hak sipil, politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam sektor pemerintah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sisi lain, bagi setiap warga negara yang berkiprah dalam sektor masyarakat, Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Pada gilirannya, sektor pemerintah akan menghasilkan output politik berupa kebijakan yang memihak kepentingan rakyat dan diimplementasikan secara bertanggung jawab di bawah kontrol infrastruktur politik. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud clean government dan good governance demi terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan masyarakat yang makmur dalam keadilan.